Apa kabar semuanya? Bertemu dengan Bapak Guru Ricky, RICKY, yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita sudah masuk ke modul baru, modul 206, di pelajaran bab 1.1, bebek dan kodok. Dua binatang atau dua hewan yang pasti anak-anak sudah tahu seperti apa bentuknya dan juga suaranya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama supaya anak-anak dapat memahami isi cerita dongeng, dan yang kedua supaya anak-anak dapat menyebutkan latar, menyebutkan tokoh, dan juga menyebutkan sifat dari tokoh dan pesan dari cerita dongeng. Nah, sebetulnya ya anak-anak, menceritakan dongeng itu adalah salah satu kegiatan atau hiburan yang sangat menyenangkan loh. Nanti Bapak Guru Ricky akan membacakan sebuah dongeng untuk anak-anak. Fabel atau dongeng adalah sebuah cerita pendek anak-anak yang menjadikan binatang atau hewan sebagai tokoh dan memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Nah, fabel adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Nah, ada beberapa hal dalam fabel atau dalam dongeng nih anak-anak. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam dongeng atau fabel adalah nama-nama hewan yang disebutkan dalam cerita. Misalnya, ada kura-kura, ada kelinci, ada monyet, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Selain tokoh, di dalam sebuah fabel atau dongeng, ada yang namanya karakter. Nomor 2. Karakter dalam dongeng atau fabel adalah sifat yang dimiliki tokoh-tokoh dalam cerita. Contohnya, kalau sifat-sifat baik, biasanya apa ya anak-anak ya? Oh, ya betul. Sabar, rajin, dan lain-lain. Tapi ada juga sifat-sifat yang kurang baik atau sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya seperti malas, sombong, dan lain-lain. Makanya anak-anak tidak boleh ya malas dan sombong, apalagi sifat-sifat jelek yang lainnya. Jangan. Oke, setelah itu dalam dongeng fabel biasanya ada juga yang namanya latar. Bagian ketiga. Latar dalam dongeng fabel adalah yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah suasana dalam cerita atau suasana tempat di dalam dongeng fabel tersebut. Contohnya, hutan. Wah. Lalu ada juga di pinggir sungai atau di atas gunung anak-anak. Lalu setelah latar tempat ada lagi latar waktu yang menunjukkan keterangan waktu dari dongeng fabel itu. Contohnya siang hari, waktu matahari bersinar terang, malam hari ketika semua sudah mulai dingin anak-anak, atau juga pagi hari ketika semuanya masih segar dan matahari baru muncul. Nah, selain itu ada lagi yang namanya amanat bagian keempat. Amanat dalam dongeng fabel adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Dan pesan-pesan tersebut biasanya pesan-pesan yang baik anak-anak. Contohnya, harus selalu jujur dan tidak boleh sombong. Nah, sekarang anak-anak bisa duduk dengan baik karena Pak Guru Ricky akan membacakan sebuah dongeng. Bebek dan kodok. Di sebuah danau, hiduplah seekor bebek. Bebek ini sangat penyendiri. Ia tidak suka berteman dengan siapapun. Lalu suatu hari, datanglah seekor kodok ke danau, menghampiri bebek. Kodok menyapa bebek, mencoba memperkenalkan diri dan menjalin pertemanan. Namun bebek tidak membalas sapaan kodok dan berkata dalam hati, "Aku tidak perlu teman." Kodok kesal dan berkata, "Ya sudah, kamu sangat tidak ramah. Aku hanya ingin menyapa dan menjalin pertemanan." Setelah itu, kodok langsung pergi. Suatu hari, sayap bebek tersangkut di semak-semak di pinggir danau. Bebek tidak dapat bergerak.
ia langsung berteriak minta tolong. Kodok kebetulan saja tidak jauh dari sana dan mendengar teriakan bebek. Cepat-cepat kodok melompat ke danau dan menolong bebek melepaskan sayapnya. Bebek sangat berterima kasih atas pertolongan kodok dan berkata, "Semua orang membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong." Akhirnya bebek dan kodok menjadi sahabat. Bebek juga menjadi seorang yang ramah dan mempunyai banyak teman. Bagaimana cerita dongeng fabelnya? Menyenangkan kan? Dan pasti ceritanya juga bagus anak-anak. Nah, sekaligus kita juga belajar beberapa kosakata atau kata-kata baru yang dipelajari oleh anak-anak hari ini. Ada beberapa kata-kata. Yang pertama adalah penyendiri. Penyendiri artinya orang yang suka menyendiri anak-anak. Berikutnya menghampiri. Menghampiri artinya datang mendekat. Nah, berikutnya adalah menyapa. Menyapa artinya adalah menegur. Seperti Pak Guru Riki menyapa anak-anak di awal pelajaran kita. Hai! Berikutnya adalah menjalin. Menjalin bisa disebut dengan mengadakan anak-anak. Dan ada juga kesal. Kesal itu artinya sebal. Kosakata berikutnya adalah tersangkut. Tersangkut itu seperti terjerat. Seperti itu anak-anak ya. Lalu setelah tersangkut ada juga kebetulan. Kebetulan artinya tidak dengan sengaja terjadi atau tidak sengaja. Berikutnya adalah membutuhkan. Membutuhkan artinya memerlukan. Dan berikutnya adalah ramah. Kata ramah artinya suka bergaul. Dan terakhir, kosakata yang baru adalah sahabat. Sahabat artinya teman baik. Siapa di sini punya sahabat yang banyak? Pasti anak-anak semua punya sahabat-sahabat yang baik ya. Mendengarkan dongeng sudah, mengenal karakter sudah, belajar kosakata juga sudah. Berarti waktunya anak-anak untuk mengerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan. Jangan lupa di bab 1.1 Fabel, Bebek, dan Kodok. Selamat mengerjakan dan semangat!